Bab 47. Lama banget sayang, ngapain kamu? Sabar dong, belum juga 5 menit, gerutu Clara dan kemudian turun dari mobil. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bang, ini sama yang ini bagusan mana? Tanya Clara saat memegang 2 buah romper bayi ukuran newborn berwarna coklat muda dan krim. Clara sengaja memperbanyak pilihan warna-warna netral untuk bayi mereka. Karena belum bisa dipastikan jenis kelaminnya. Warnanya sama aja, di mana bedanya sayang? Lelaki itu balik bertanya. Ya ampun ya jelas beda dong, kamu nggak buta warna kan bang? Brian terkekeh kecil, sebelum menjawab. Enak aja kamu ngomongnya, kalau abang buta warna mana mungkin lulus jaksa. Ya makanya, ini tuh beda bang warnanya, walaupun mirip. Ya udah ambil dua-duanya aja, sayang. Daripada kamu kebingungan. Hanya itu jawaban Clara. Kemudian Clara berjalan meninggalkan Brian, memilih item yang lain. Jujur ia begitu gemas dengan semua yang ada di baby shop itu. Kalau boleh rasanya mau ia beli semuanya tapi untuk apa? Jika nantinya akan mubazir, pikirnya. Clara terus berjalan, mengelilingi seluruh toko. Sementara Brian juga ikut memilih-milih beberapa baju bayi laki-laki. Sejujurnya ia begitu antusias kalau anak mereka nantinya adalah berjenis kelamin laki-laki. Sesekali Brian sibuk dengan ponselnya, mengecek WhatsApp grup kantornya siapa tahu ada info atau instruksi penting. Tanpa terasa, Clara menghilang dari pandangannya, ia mengedarkan seluruh pandangannya untuk melihat sosok yang ia kenal melalui kerudung yang dikenakan istrinya. Namun tak ia dapati. Brian berkeliling mencari Clara, sambil melakukan panggilan melalui ponsel berkali-kali, namun tak ada jawaban. Panik bukan main, apa mungkin istrinya itu marah hanya karena ia tak bisa menentukan pilihan warna. Setelah sekitar 5 menit mencari, tiba-tiba Clara muncul di belakang Brian. Abang. Kamu kemana aja? Ke toilet sayang, biasalah, jawab Clara santai. Semenjak kehamilannya memasuki 7 bulan, Clara mulai sering buang air kecil, hingga saat ini mungkin bisa 1 jam sekali. Abang nyariin, kirain kamu diculik. Udah selesai belanjanya? Tanya Brian. Ih lebay kamu bang, siapa juga yang mau nyulik calon emak-emak kayak gini? Yang ada penculiknya repot, sebentar bang, masih ada yang mau dicari. Clara berlalu lagi meninggalkan Brian. Jangan jauh-jauh dari abang, sayang. Iya, makanya abang matanya jangan ke HP terus. Iya abang salah. Tanpa mereka sadari beberapa pelayan toko terus memperhatikan gerak-gerik lucu mereka. Akhirnya setelah 1 jam lamanya berada di baby shop itu, Clara selesai berbelanja. Hari ini tak banyak yang Clara beli. Karena sebulan yang lalu mereka sudah membeli sebagian besar keperluan utama seperti box bayi, bantal, bak mandi, dan lain-lain. Tanda hubung 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 tanda hubung. Abang, kita jadi makan di kafe kan? Adalah pertanyaan pertama Clara kala mereka sudah berada di mobil. Jadi, sayang ucapnya sembari memasangkan safety belt pada Clara. Hari ini, Brian berniat untuk mengajak Clara makan di kafe keduanya yang baru launching sebulan lalu. Dan hari ini, ada menu baru yang akan dipromosikan menjadi menu andalan mereka. Karena hari Senin sampai dengan Jumat Brian fokus bekerja di kantor, maka Sabtu dan Minggu adalah kesempatannya untuk mengurus cafe-nya. Tidak jauh dari baby shop yang mereka singgahi, jarak kafe hanya sekitar 20 menit jika jalanan mulus tanpa macet. Tepat jam 12 siang, mereka sampai. Brian masuk ke dalam disambut beberapa karyawannya di sana. Suasana kafe terlihat sangat ramai, terlebih ini adalah jam makan siang. Brian tak melihat ke arah manapun, ia hanya fokus pada apa yang ia tuju saja. Bang mau ke toilet lagi, bisik Clara. Lagi, lelaki itu seolah tak percaya.
mau ditemanin nggak? Nggak usah bang, sendiri nggak apa-apa kok. Brian mengangguk kemudian Clara meninggalkannya, lalu Brian berbicara sebentar dengan salah satu karyawan kepercayaannya yang ia andalkan untuk mengurus semua apabila ia tidak berada di tempat. Setelahnya, ia menuju salah satu meja kosong dan mulai duduk di sana. Sejak Clara mengomel di baby shop tadi, ia sama sekali tidak memegang ponselnya lagi. Kini, ia raih benda itu dari saku celananya. Baru beberapa detik matanya terfokus pada ponsel, tiba-tiba. Brian, suara lembut yang sangat familiar menyebut namanya membuat ia langsung menoleh. Ya, tentu saja ia kaget dengan sosok yang kini hanya berjarak setengah meter darinya. Yang pertama ia pikirkan adalah gawat jika sampai Clara melihat pemandangan ini. Kamu sendirian, boleh aku duduk? Tanya wanita itu lagi. Aku sama istriku, dia lagi ke toilet. Boleh silahkan bergabung, jawabnya santai, padahal hatinya sudah tidak karuan, bukan karena wanita yang berada di hadapannya ini adalah sang mantan kekasih. Tapi ia begitu takut jika sampai Clara melihat ini, bagaimana reaksinya nanti. Oh, kamu apa kabar? Ya, wanita itu adalah Tisya. Baik, kamu sendiri. Brian balik bertanya, kini mereka duduk berhadapan. Seperti yang kamu lihat, jawabnya. Kamu sendirian. Yogi mana? Brian mengedarkan pandangannya pada sekeliling, mencari siapa tahu ada Yogi suami Tisya yang menyusul. Aku sendiri, tapi sebenarnya lagi nunggu teman sih, ada urusan bisnis. Mereka diam sejenak, Brian masih melihat ke arah di mana toilet berada. Matanya berjaga-jaga mencari Clara, jangan sampai setelah Clara mereka berdua, istrinya itu malah kabur. Biasalah nikah sama pengacara kondang yang super sibuk, jam terbangnya banyak. Palingan seminggu cuma 2 hari ada di rumah, selebihnya luar kota terus. Lanjut Tisya lagi. Oh, gitu, menjawabnya masih tanpa menoleh ke Tisya. Beberapa detik kemudian, Clara keluar dari lorong jalan menuju toilet, pandangannya meluas mencari sosok suaminya. Brian yang sudah melihatnya kemudian melambaikan tangan agar Clara melihat dan menuju ke arahnya. Saat tersadar, Clara mengerjap beberapa kali tak percaya. Siapa yang lagi sama abang sekarang? Rambut panjang terurai, sudah pasti ini wanita cantik. Tapi Clara tak mau buru-buru berburuk sangka, ia melempar senyum kemudian berjalan pelan ke arah mereka berada. Meski hatinya merasa dak-dikduk, ia harus tetap santai. Langkah demi langkah Clara berjalan, namun ia tak mau mempercepat, juga tidak memperlambat, tetap biasa saja. Clara yang sekarang, bukan Clara yang dulu. Ia sudah tahu bagaimana mengambil sikap di saat seperti ini, bahkan pernah beberapa kali Clara menerima panggilan dari ponsel Brian dan itu adalah dari rekan kerjanya. Mereka benar-benar membahas soal pekerjaan tak ada yang lain, lantas apa yang harus dicurigai. Lagi pula rekan suaminya yang bernama N itu juga sudah bersuami. Tak mungkin mereka akan macam-macam, pikirnya. Sementara Clara berjalan, pandangan Brian tak terlepas darinya, dan di hadapannya, Tisya merasa risih karena sejak tadi Brian seolah mengabaikannya. Brian, kalau aku boleh jujur, suara itu terdengar lirih dan terdengar sedikit menyedihkan. Namun belum sempat Tisya meneruskan kalimatnya. Sayang, sini, pinta lelaki itu pada istrinya saat jaraknya sudah sangat dekat. Tisya pun menoleh ke belakang, setelah melihat wajah Clara dan melempar senyum tipis. Kini pandangannya tertuju pada perut Clara yang sudah sangat besar. Tisya tak percaya ternyata perempuan yang dulunya akan Brian nikahi selama 2 bulan saja, akhirnya benar-benar hamil. Itu artinya mereka sudah melakukan, Tisya tak sanggup membayangkan itu. Meski tak ada yang salah karena mereka adalah pasangan sah. Tapi entah kenapa hatinya mendadak ngilu, dadanya terasa sesak. Hai, adalah suara Clara menyapa Tisya saat mereka sudah berhadapan. Brian memberi ruang kosong pada istrinya agar duduk tepat di sebelahnya. Kebetulan kursi yang mereka duduki sekarang ini adalah berjenis sofa. Hai, apa kabar? Balas Tisya dengan menyodorkan tangannya. Baik Tisya,
Kamu gimana? Clara menyambut tangan Tisya dengan menampilkan senyum ramah. Clara sungguh sudah dewasa sekarang, tak ada perasaan cemburu atau semacamnya. Hanya saja dalam pikirannya bertanya-tanya, ini hanya kebetulan atau mereka sudah janjian. Tapi tak mungkin mereka janjian untuk apa, pikirnya. Setidaknya sekarang, Brian bisa bernafas lega karena hal-hal yang ia takutkan tidak terjadi. Tapi ia tak tahu bagaimana nasibnya nanti setelah tiba di rumah. Saat ini, ia hanya bersikap santai sembari memainkan ponselnya dan membiarkan dua wanita itu saling menyapa. Baik. Kandungan kamu udah berapa bulan? Tanya Tisya, ia tak tahan untuk tidak bertanya. 8 bulan, jawab Clara. Oh, sebulan lagi ya. Semoga sehat terus sampai lahiran, ucapnya. Amin. Makasih. Kalian kebetulan lagi di kota ini. Tanya Tisya lagi. Kami, udah menetap di sini. Abang udah pindah tugas. Brian membiarkan mereka, sengaja membiarkan istrinya saja yang menjawab pertanyaan itu. Oh ya, udah pindah ke sini. Tanya Tisya tak percaya. Clara mengangguk. Hebatnya kamu Brian, kembali ke sini setelah ketemu dia, kenapa nggak dari dulu waktu kita masih sama-sama? Gerutu Tisya, tak percaya. Dua wanita itu masih saling mengobrol, hanya Brian yang terlihat diam saja. Sebenarnya ia sangat serba salah saat ini, mau bicara takut salah. Jadi sebaiknya diam saja, pikirnya, tapi tak tahan juga untuk tidak bersuara, mengingat istrinya sepertinya sudah lapar. Sayang, kamu pesan apa? Memberikan menu di meja kepada Clara. Abang pilih aja yang paling enak di sini, kan kamu yang tahu, jawab Clara. Oke sayang. Tisya merasa tak nyaman, sesekali melirik ke arah jam tangannya, rekan yang ia tunggu tak kunjung datang, merasa tak enak berlama-lama bersama pasutri itu. Aku kesana dulu ya, sebentar lagi temanku datang. Tisya menunjuk ke arah meja yang berada di sudut, ia terpaksa berbohong. Oh iya silahkan, jawab Brian cepat. Agar Tisya tak lagi berlama-lama. Sampai ketemu lagi, sahut Clara. Iya Clara, Brian kamu masih save nomorku kan? Pertanyaan itu, membuat keduanya menoleh. Terlebih Clara, untuk apa lagi abang nyimpan nomornya? Masih kok, jawab Brian. Oke, aku kesana bye. Akhirnya Tisya melangkah menjauh dari mereka. Sebenarnya Brian berbohong, ia tak lagi menyimpan nomor mantan kekasihnya itu semenjak mengganti ponsel baru. Ia mengatakan itu agar tak berlama-lama lagi Tisya berada di dekat mereka. Kamu capek, sini abang pijit kakinya, ucapnya saat melihat Clara sedang memijat kakinya sendiri di bagian betis. Nggak usah bang, nanti aja di rumah. Masa di sini sih, segera ia tepis tangan Brian yang sudah berada di atas pahanya. Ya udah kalau di rumah berarti plus-plus nanti, Clara hanya menggeleng, terserahlah. Memang pikiran laki-laki tak jauh dari hal itu. Brian memanggil salah satu pelayan untuk mengantarkan makanan yang ia pilih. Kalau bisa, cepat ya, ujar Brian. Siap pak. Abang, kok bisa ketemu Tisya di sini? Abang juga nggak tahu, tiba-tiba aja dia nyamperin, katanya lagi nunggu teman. Clara mengangguk dan diam sejenak, kamu nggak marah kan? Tanya Brian hati-hati. Marah kenapa bang? Kalian kan nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol. Clara menjawab sambil mengusap-ngusap keningnya pelan. Kamu kenapa? Pusing. Kini giliran Brian yang mengusap kepala Clara dengan lembut. Iya, biasanya jam segini lagi bobo siang, ucapnya sambil menampilkan cengirnya. Ya udah abis makan, kita langsung pulang ya sayang, kita bobo bareng. Abang pingin gigit kamu. Kenapa pakai gigit segala bang, apaan sih? Entah kenapa Brian merasa lega karena istrinya itu sama sekali tidak marah, ternyata sudah semakin dewasa dalam bersikap, atau mungkin setelah pertengkaran hebat mereka beberapa bulan lalu, memberikan pelajaran baginya. Di sisi lain, sesekali Tisya masih menatap kemesraan mereka. Hatinya sangat sakit melihat itu,
Terlebih sekarang Brian memperlakukannya sangat jauh berbeda. Harusnya aku yang dimanja sama kamu seperti itu. Tersadar, ia memegang pelipisnya. Aku mikirin apa sih? Ya ampun, kemudian menyibakkan rambutnya tiba-tiba saja ia merasa panas. Padahal jelas-jelas ruangan tersebut menggunakan pendingin ruangan. Masih menunggu temannya, Tisya melakukan panggilan pada Yogi, hanya untuk saling memberi kabar. Setelah melakukan 3 kali panggilan, tak ada jawaban. Sial, gini banget sih nasibku, beruntung kamu Clara. Kamu dapat yang seharusnya aku dapat. Awas aja kalau kamu sampai menyia-nyiakan laki-laki seperti dia. Matanya menatap lurus kepada Clara, dan tak sengaja mata mereka saling bertemu. Tisya langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Luar biasa kamu, berhasil ngerebut dia dari aku. Tisya ingin sekali pergi dari sini, tak tahan dan tak rela melihat mereka. Namun baru saja temannya mengabari kalau ia sudah hampir sampai. Apa boleh buat, ia hanya harus menahan mata dan hatinya yang sakit karena kemesraan Brian dan Clara. Mereka sudah sampai di rumah, tiba di kamar, Clara langsung merebahkan tubuhnya pada ranjang, tanpa membuka kerudung dan mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Sedari tadi ia ingin sekali berbaring, meluruskan tubuhnya yang pegal dan kaku. Terlebih pinggangnya yang sering sakit akhir-akhir ini. Mungkin karena efek kehamilannya yang semakin besar. Tapi Clara tak pernah mengeluh, ia sangat menikmati hari-harinya sebagai seorang wanita yang sedang hamil tua. Dan ia sangat bersyukur karena memiliki suami yang pengertian dan selalu perhatian. Sementara Brian masih sibuk menurunkan barang-barang belanjaan mereka tadi dari dalam bagasi mobil, Clara meninggalkannya begitu saja tadi. Bukan ia tak sayang pada sang suami, namun ia tak tahan lagi untuk menahan lelahnya hari ini. Clara menoleh saat pintu kamar terbuka, dan terlihat Brian sedang sedikit kesusahan membawa beberapa paper bag. Abang, maaf yang gak bisa bantu, ucapnya. Iya sayang gak apa-apa kamu istirahat aja, beban yang kamu bawa juga cukup berat kok, jawab lelaki itu sembari tersenyum dan menuju keluar kamar lagi untuk mengambil sisa barang-barang yang lain. Beberapa menit, kemudian Brian masuk kembali. Kali ini satu tangannya menenteng paper bag dan satunya lagi membawa satu wadah es krim yang ia ambil dari kulkas. Clara yang masih di posisi yang sama, kedua tangannya ia letakkan pada perut besarnya, melirik sekilas apa yang dibawa suaminya. Adek kan gak minta es krim bang. Siapa juga yang mau ngasih kamu, ini buat abang bukan buat kamu. Cuaca di luar yang sangat terik, membuat lelaki itu ingin sekali menikmati es krim sekarang. Ih, jahat. Capek ya sayang. Sini cium. Clara memanggilnya dengan gerakan tangan. Brian yang sedang berdiri sembari bersandar di meja kerja hendak menikmati satu suapan es krim, kembali meletakkan wadah es krim itu ke atas meja. Sepertinya tawaran dari istrinya lebih menggiurkan daripada makanan dingin itu. Sudah mendekat, wajah mereka hanya berjarak beberapa inci saja. Clara yang berada di bawahnya langsung tersenyum, dan tanpa ragu mengecup bibir suaminya, seperti memberikan energi di siang hari. Terbawa suasana, hingga mereka saling kecup dengan lama. Kerudung yang dikenakan Clara sudah terbuka dengan sendirinya, Brian juga membuka kaos yang ia kenakan, dan kini Clara tepat berhadapan dengan dada telanjang lelaki itu. Clara berusaha melepas ciuman itu, salah dirinya juga yang memulai siang-siang begini. Abang, itu es krimnya nanti cair. Biarin aja. Jangan sekarang, bang. Capek. Tak tega melihat istrinya mengeluh, Brian segera berhenti, dan menyimpul senyum, kamu lolos sekarang, ujarnya. Clara segera berdiri dan mencari pakaian ganti. Saat di rumah, Clara memiliki 2 jenis pakaian yang ia kenakan. Saat berada di kamar dan hanya berdua dengan suami tersayang, ia selalu menggunakan pakaian rumah yang sangat minim. Kini, dress polos berbahan kaos itu terbalut sempurna pada tubuhnya, tanpa lengan dan panjangnya tepat di atas lutut. Perut besarnya tercetak jelas menambah kesan seksi saat ia mengenakannya. Sambil menikmati es krimnya yang tadi tertunda,
Brian memperhatikan Clara yang sedang menyisir rambutnya di hadapan cermin. "Cantik banget sih kamu," adalah kalimat pertama yang ia ucapkan sejak melihat pemandangan indah itu. Clara berbalik dan tersenyum, istrinya siapa dulu? Clara mendekat menghampiri Brian, hendak meminta satu suapan es krim.